Meski sudah ditebang, konon katanya aura mistis di pohon tersebut tidak berkurang, malah makin ganas pemirsa. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Tim konon katanya makin penasaran dengan angker dan mistisnya TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kami pun melanjutkan eksplorasi dan berharap melihat ataupun merasakan sesuatu atau setidaknya melihat tanda yang terkait dengan adanya sosok astral yang selama ini menjadi buah bibir pemirsa. Benarkah tim konon katanya merasakan aura penuh misteri dan ganjil di tempat tersebut? Kita ikuti bersama eksplorasi lanjutan tim konon katanya. Oke pemirsa, sekarang saya ingin menuju ke spot ketiga yang katanya paling angker pemirsa. Kalau tadi udah ke sumur tua, ke pohon kembar, sekarang ke pohon benda. Ini dia pemirsa tempatnya. Nih pemirsa, kalau pemirsa lihat pohonnya besar sekali, tapi sayangnya sudah ditebang. Dulu pas saya kesini masih rimbun sekali, angker sekali pemirsa. Tapi konon katanya kalau saya berbicara sama kuncen di sini setelah ditebang justru malah makin angker pemirsa. Karena ya logikanya aja tempat tinggal kita dihancur ya pasti kita lebih marah pemirsa. Yuk kita coba lebih dekat. Nah, ini namanya baru ada suara lagi pemirsa. Ini namanya pohon benda. Kenapa namanya benda? Karena ini di sebelahnya itu namanya jalan benda, jadi sebetulnya pohon benda. Nah kalau ngomongin umur pohon ini ya udah lama banget misalnya sebelum tempat-tempat ini jadi TPU. Ini tentunya pohon ini udah berdiri sebelumnya. Dan kalau misalnya ini tinggi sekali pemirsa, saya akan terangkan lampu saya. Ini sampai atas, tapi sayangnya udah ditebang pemirsa. Karena takutnya orang lagi berziarah kejatuhan ranting makanya ditebang. Nah ini dia pohonnya. Saya seperti melihat sosok di sini. Bukan ya, ranting. Nah ini dia tempatnya pemirsa. Saya akan coba lebih dekat. Seperti biasa ada suara-suara lagi pemirsa. Selalu di sini pemirsa. Saya merasa ada suara, ada timpukan batu. Nah ini dia tempatnya pemirsa. Saya merasa nggak nyaman jujur. Kalau dari tempat-tempat tadi saya bilang biasa aja, di sini saya nggak nyaman. Banyak banget suara-suara tuk 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 gitu, nggak tahu apaan pemirsa. Dan rasanya nggak ingin berlama-lama di sini pemirsa, karena memang suasananya juga nggak enak pemirsa. Saya lebih keringetan lagi di sini pemirsa daripada tempat-tempat sebelumnya. Tapi kalau merinding nggak seperti biasa sih nggak pemirsa. Tapi nggak nyaman aja di sini pemirsa kondisinya. Nah ini dia spot terakhir. Sebenarnya nggak terakhir sih pemirsa. Saya ingin menunjukkan spot yang lebih terakhir lagi, dan itu dia spot dari sosok yang paling terkenal di sini di TPU ini pemirsa. Nah ini dia kondisi dari pohon benda yang katanya paling angker. Ya kalau pemirsa nanya angkernya gimana ya, di sini katanya tempat perkumpulannya semua sosok yang ada di sini. Kita akan coba diam sebentar di sini pemirsa sambil melihat-lihat pohon di sini, sambil merasakan suasananya. Tentu ya kalau dibilang nggak enak ya pasti nggak enak. Misalnya ini juga tempat pemakaman umum, kuburan, malam-malam sendirian, nggak enak. Apalagi tempatnya terkenal angker. Tapi jujur saya nggak merinding sih misalnya, biasanya di sini. Cuma baju saya basah, keringetan semua di sini. Oke pemirsa, itu dia spot ketiga. Terakhir saya akan menunjukkan spot dari sosok yang paling terkenal itu pemirsa. Yuk ikutin terus pemirsa penelusuran saya. Nah ini dia pemirsa spot terakhir saya. Memang ini yang paling terang ya. Saya nggak perlu pakai lampu karena banyak lampu di sini. Lampu-lampu di sini memang terakhir saya ngomong sama pihak pengelola yang memang lampu di sini ditaruh buat menghilangkan kesan angker dari tempat ini, biar tempat ini cuma menjadi TPU yang pada umumnya aja, nggak usah ada kesan-kesan angkernya. Tapi memang ya tempatnya udah terlanjur terkenal angker pemirsa. Nah di sini merupakan spot terakhir
spot yang paling terkenal yang katanya ada sosok pastur itu pemirsa. Inilah tempatnya. Kuncen di sini mengatakan dia pernah datang ke sini. Udah gitu, pada saat dia sedang di sini ada sesosok orang yang membawa anjing. Padahal ini kan TPU Muslim, jadi nggak sopan dong pemirsa. Dia menegur, ternyata pada saat menegur dia melihat ternyata itu dia sosok si pastor yang terkenal itu. Dan katanya sih si Kuncen itu memberi hormat, sosok itu juga memberi hormat. Setelah itu menghilang dan sampai sekarang udah nggak pernah ada lagi sosok pastor itu dari tahun 1997. Tapi kalau orang mengatakan memang tempat ini yang paling terkenal karena si sosok pastor itu pemirsa. Oke pemirsa, sepertinya itu saja eksplorasi saya di TPU Jakarta Selatan ini. Kalau dari saya sih tempatnya biasa aja ya, kayak TPU pada umumnya. Saya juga nggak merinding karena saya sendirian, cuma keringetan doang, panas, kondisinya panas sih. Tapi nggak merasakan apa-apa. Oke pemirsa, itu dia eksplorasi saya di TPU Jakarta Selatan ini. Terima kasih. Eksplorasi malam Jumat di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, tim konon katanya melintas di tengah makam yang biasa dilalui masyarakat setempat untuk menuju kampung yang terletak di bagian belakang makam. Bertandang ke sumur tua, tim konon katanya tidak mengalami hal-hal ganjil, kecuali saat mendatangi pohon kembar. Selain merasa suhunya panas, berbeda dari tempat yang lain, tim konon katanya juga mendengar beberapa suara. Lalu, tim konon katanya mendatangi pohon benda yang konon katanya paling angker dan dihuni sosok astral paling jahil. Rupanya, pohon tersebut kini telah ditebang. Meski sudah ditebang, konon katanya aura mistis di pohon tersebut tidak berkurang, malah makin ganas pemirsa. Ketika mendatangi tempat pastor tanpa kepala biasa menampakkan diri, kali ini tim konon katanya tidak melihat apapun di sana. Mitos sebelumnya bahwa banyak kamera para kru uji nyali tiba-tiba mati dan tidak bisa merekam di beberapa spot di TPU ini tidak terjadi pada tim konon katanya. Eksplorasi pun berjalan lancar meski malam makin pekat. Meski bising suara kendaraan Jakarta memekakkan telinga, tim konon katanya seperti merasa sunyi berada di tengah makam Jeruk Purut. Bahkan ketika berada di bawah pohon beringin yang konon katanya angker, tim konon katanya tidak mendapatkan tanda-tanda keangkerannya sedikit pun. Tempat pemakaman umum Jeruk Purut adalah sebuah kompleks pemakaman yang terletak di daerah Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Luasnya 9,12 hektar dan dibangun pada tahun 70-an. Makam Jeruk Purut terbagi menjadi dua, terbelah oleh jalan yang menuju perkampungan. Konon katanya, TPU Jeruk Purut adalah makam peninggalan Belanda pemirsa. Pada pertengahan dekade 2000-an, TPU ini diperluas dengan tanah wakaf. Hal itu, konon katanya, membuat beberapa keluarga tersingkir dari sana. TPU ini mulai dikenal banyak kalangan sejak tahun 2006, ketika film hantu Jeruk Purut yang mengisahkan sosok hantu pastor tanpa kepala yang konon katanya bergentayangan di sekitar makam. Film itu pun berhasil mengubah TPU Jeruk Purut menjadi lokasi yang paling digandrungi warga pecinta horor sebagai lokasi wisata malam alias tempat uji nyali. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, TPU Jeruk Purut dihantui seorang pastor yang kepalanya dipenggal. Hantu tersebut pun dikatakan membawa kepalanya di tangan dan diikuti anjing hitam besar. Konon katanya, dia mencari makamnya yang menurut orang setempat berada di TPU Tanah Kusir dan bukan di Jeruk Purut.
Bisa dibilang hantu pastor tanpa kepala adalah hantu kesasar pemirsa. Terkait hantu pastor tanpa kepala tersebut, bahkan sebuah media pada tahun 2011 memilih TPU Jeruk Purut sebagai tempat yang paling angker di Jakarta. Terpilihnya TPU Jeruk Purut kala itu menyisikan lubang buaya, tempat dibuangnya jasad beberapa jenderal dalam peristiwa gerakan 30 September. Jembatan di Casablanca, perlintasan kereta api di Bintaro, dan sebuah rumah angker di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mitos sebelumnya bahwa banyak kamera para kru uji nyali tiba-tiba mati dan tidak bisa merekam di beberapa spot di TPU ini tidak terjadi pada tim Konon Katanya pemirsa. Eksplorasi pun berjalan lancar meski malam makin pekat. Meski bising suara kendaraan Jakarta memekakan telinga, tim Konon Katanya seperti merasa sunyi berada di tengah makam Jeruk Purut.